Halo, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau ngejawab satu pertanyaan di kolom komentar YouTube saya. Dia bertanya gini, siang bang, mau nanya, PMI Poland kedaftar di Dinasker nggak ya? Karena saya browsing itu kan ngeceknya itu pakai paspor. Kemarin saya mau proses ke Poland, kok paspornya wisata ya, bukan bekerja. Takutnya saya nggak terdaftar di dinas. Pertanyaannya masih bingung saya jawab, tapi saya pahami maksud daripada Mbak atau Masnya. Mbaknya udah daftar proses ke Polandia belum? Atau Mbaknya udah di Polandia belum? Kalau Mbaknya udah di Polandia, pasti kalian itu, kalau kalian hari itu proses kayak OPP atau penetapan pengesahan kerja gitu, ya lupa, itu pasti kalian terdaftar. Tapi kalau kalian prosesnya dulu ke Polandia, cuman working permit langsung berangkat, itu kalian tuh kayaknya nggak daftar di sana gitu. Dulu saya itu proses ke Polandia itu setelah turun visa itu saya pergi ke dinas tenaga kerjaan, kemudian ke BP2MI, kemudian medika. Jadi saya itu terdaftar di sana karena saya sudah ada EKTLN. Banyak teman-teman yang di sini yang tidak memiliki EKTLN karena mereka tidak melalui prosedur tersebut. Tapi kok bisa berangkat? Ya bisa, karena syarat utama bisa ngeberangkat ke luar negeri itu kan mempunyai izin bekerja di sini dan visa. Syarat pendukung dan untuk pengaman untuk orang Indonesia, kalian harus melalui step ke Dinas Tenaga Kerjaan, ke BP2MI. Nah, untuk pengeluaran EKTLN, bahwa itu kan terdaftar di sistem mereka di pemerintahan kita. Begitu. Terus kenapa ya? Sebelum orang berangkat ke Polandia itu apply paspornya itu yang di situ dipilih itu cuman wisata bukan bekerja, karena sistem kerja ke Polandia itu mandiri, bukan antar pemerintah ke pemerintah sini, bukan kayak ke negara Taiwan, ke Korea, ke Jepang. Kalau ke Jepang itu kan ada sistem pemerintah ya, G2G. Kalau ke Polandia itu tidak, semuanya prosesnya mandiri tapi melalui agensi untuk jasa pembuatan dokumen dan pencarian kerja. Kalian bisa kok sebenarnya sendiri kerja di sini. Kalau ada orang yang bisa ngeluarin working permit di sini atau perusahaan bisa merekrut kalian, ya mereka ngasih dokumen, kalian proses sendiri di Indonesia, berangkat sendiri bisa gitu. Makanya itu tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerjaan. Makanya ketika kalian buat paspor itu di situ terteranya wisata, bukan kerja. Kalaupun kerja pasti dimintanya di situ itu surat kontrak kerja dan segala macam gitu. Yang penting lagi ketika kalian ke Dinas Tenaga Kerjaan itu agensi kalian itu terdaftar di pemberangkatan orang ke luar negeri, ya kayak memiliki izin lah ngeberangkatin P3MI ke luar negeri. Oke, jadi itu jawabannya kenapa paspornya itu, kenapa di situ pas ngecek paspor keterangannya wisata bukan kerja. Takutnya saya nggak terdaftar di Dinasker katanya. Itu sebenarnya itu terdaftar atau tidaknya itu di Dinas Tenaga Kerjaan. Nanti ketika kamu dapat visa, kamu disuruh agensi kamu ke Dinas Tenaga Kerjaan nggak? Mereka ngikutin prosedur Indonesia nggak? Prosedur pemerintahan Indonesia nggak? Kalau nggak, mereka bilang gini, oke WP-mu turun, kita langsung pesen tiket dan kamu langsung berangkat. Berarti ini agensi ini perlu dihati-hati nih. Dia bisa ngeberangkatin orang tapi tidak memikirkan nasib orang, tidak memikirkan resiko. Takutnya apa? Terjadi apa-apa di sini, sakit atau mohon maafnya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kita harus dipulangkan nama ke Indonesia, itu sulit banget prosesnya. Jadi tolong untuk teman-teman yang di Indonesia, ikuti alur yang ada, ambil safety amannya untuk kita bekerja ke negara orang, khususnya ke negara Polandia ini. Jangan kita berpikir yang penting bisa berangkat, karena banyak teman-teman yang saya jumpai di sini mereka tidak memiliki EKTLN, mereka tidak melalui proses OPP, mereka tidak melalui penempatan kerja di Dinas Tenaga Kerjaan, mereka nggak melalui itu semua. Dapat working permit, dapat bisa langsung berangkat. Ya oke, kalau aman-aman aja. Tapi kalau sempat nggak aman, gimana? Karena tahun lalu banyak terjadi seperti itu yang sakit sampai harus dipulangkan nama ke Indonesia, ada 2 atau 3 kali ya. Dan itu pemulangannya itu sungguh sulit sekali. Dan kita teman-teman di sini ada beberapa teman-teman yang mengambil iuran dan ada support dari teman-teman lain dari pemerintahan Indonesia juga. Tapi untuk pemulangannya itu cukup sulit karena tidak memiliki KTP.
nggak ada asuransi lain juga. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau kamu prosesnya nanti setelah dapat visa, kamu ke dinas tenaga kerjaan, kamu ke BP2MI dapat EKTLN, kamu sudah terdaftar di dinas tenaga kerjaan. Itu intinya. Oke? Semoga menjawab pertanyaan ini, semoga memberikan pemahaman. Oke, itu singkat ya, karena tadi saya sempat ngebaca ini, takutnya teman-teman salah paham Indonesia. Takutnya mereka salah paham, Polandia ilegal nih. Jadi saya coba jawab. Dan sedikit saya perlu kasih tahu ke teman-teman yang ada di Indonesia yang sedang lagi proses ke Polandia khususnya. Oke, memang benar saat ini kita itu prosesnya itu lagi drawing gitu, lagi bahasanya itu lotre ya, banyak dibilang teman-teman lotre, drawing atau apalah, sistemnya kocok lah atau apa. Memang benar sistemnya itu seperti itu. Ke Polandia masih sistemnya seperti, dan kita tidak tahu kapan ada sistem regulernya. Dan saya pun masih bingung itu dibuat oleh pemerintahan yang di Indonesia atau orang pemerintah Polandia yang merequest seperti itu. Karena kenapa? Di sini saya pernah bertanya kepada orang Nepal, teman-teman saya itu bukan satu atau dua orang, banyak orang Nepal yang saya tanya. Mereka itu bahkan proses ke Polandia itu bukan di negara mereka. Karena kedutaan Polandia tidak ada di Nepal, mereka prosesnya itu numpang proses ke negara tetangganya itu India. Dan tidak ada sistem drawing kayak reguler. Pokoknya mereka mendaftar 4 bulan selanjutnya mereka terbang, mereka mendaftar 5 bulan selanjutnya mereka terbang. Jadi kayak step by step, kamu daftar nomor 1 ya kamu dulu yang berangkat, baru teman-teman kamu selagi nggak ada permasalahan di history perjalanan kamu ke luar negeri, atau kamu pernah di blacklist di mana gitu, atau di reject, bisa kamu, pokoknya kalau nggak ada masalah itu ya udah kamu berangkat. Bukan sistem kayak di Indonesia, nggak bisa ditentukan berangkatnya, agensi pun nggak bisa menentukan kamu berangkatnya kapan. Dan sekali lagi, jika ada agensi yang mengatakan kamu bisa diberangkatkan dalam kurun waktu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, jangan percaya. Ya bisa jadi kamu berangkat dalam waktu cepat, namun bisa jadi lagi kamu berangkat dalam kurun waktu lama. Jadi jangan beranggapan kalian itu akan cepat berangkat atau tidaknya. Seperti yang saya bilang tadi, memang saat ini proses ke Polandia masih sistemnya drawing, tapi teman-teman yang sudah telanjur proses jangan down, jangan aduh saya ini nggak akan berangkat ya, aduh nggak mungkin berangkat, jangan seperti itu. Yakin dan sabar, kalian pasti bisa berangkat. Intinya jangan sampai kalian berhenti dulu dari pekerjaan yang ada di Indonesia. Tunggu aja. Kalian sekarang kerja di kuli bangunan, kerja di buruh pabrik, kerja jualan, tetap jalani aktivitas kalian sambil menunggu prosesnya. Karena kalau kalian fokus menunggu prosesnya, belajar bahasa lah di rumah, berhenti dari pekerjaan ini, harus fokus belajar bahasa ini tuh, malah waktunya itu terasa lama. Dan saya tekankan sekali lagi, Polandia tidak merequest kalian harus bisa bahasa Inggris dengan level tertentu. Kalian harus bisa bahasa Polandia dengan level tertentu. Itu tidak ada. Yang penting kalian bisa komunikasi. Itu sambil sehari-hari sambil kerja kan bisa belajar itu. Oke? Terima kasih sebelumnya dan semoga video saya ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Oke, bye-bye.